Halo Sobat Mata Asa, saya berada di wilayah Kebumen, daerah. Nah, di sini adalah seuniknya seorang karyawan di sekolah dasar. Beliau mempunyai ternak sapi. Nah, bagaimana kisah tentang perjalanan beliau berternak sapi? Yuk, ikuti saya terus ya, tetap di Mata Asa. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Anto. Alamatnya Ya. di mana ini, Pak? Di Bercong, Lakung, RT 4 RW 5, Kecamatan Blus, Pesantren Kabupaten Kebumen. Ya. Di sini berternak apa, Pak, ini, Pak? Kita beternak sapi PO. Awal cerita, Pak, pengalaman dulu berawal dari mana, Pak? Bisa berternak Dulu kan memang khusus untuk wilayah sini kan dari orang tua kan kebanyakan memang memelihara sapi PO. Awalnya dari satu, terus tambah kayak gitu. udah turun-temurun berarti, Pak? Iya, memang turun-temurun. Sekarang udah punya berapa nih, Pak? Alhamdulillah ada 5 yang besar, terus yang beranak satu, berarti total jumlah 6. Iya. Berapa betina, berapa jantan, Pak? Betinanya 5, betinanya 4, jantannya 2, tapi pedetan. Dulu modal awalnya besar nggak, Pak, untuk bisa ternak sapi? Ya kalau kita kan dari anaknya. Bakalan Iya, bakalan ya gitu. siapa, Pak, yang mendukung mulai usaha ternak sapi, Pak, dulu awal? Di sini kan ada kelompok tani ternak, dan kelompok tani ternak itu bidangnya bidang sapi PO, dan di sini ada kelompok pembibitan. Ya syukur alhamdulillah kita juga mempunyai dari bantuan hibah dari ternak ada 9 ekor, tapi tersebar untuk anggota-anggotanya. Kenapa, Pak, ya jenisnya terkenal dengan sapi PO Kebumen, Pak, wilayah sini? Karena pas tahun 2019 apa ya, 2019 atau 2017 dulu sudah dicanangkan oleh Dirjen Peternakan, dulu dicanangkan di Tanggulangin. Di situ juga ada PO yang mengurusi langsung Aspokep, sekarang Perpokopnya. Kalau berawal dari sapi PO Kebumen itu jenis campuran apa, Pak, perkawinannya, Pak? Kalau PO itu hasilnya kan dari Sumba, Pak. Dari Sumbawa campuran sama sapi Kebumen, sapi Jawa lah intinya. Kayak mirip sapi India ya, Pak? Iya. Jenisnya ada punuknya ya, Pak? Ada punuknya. Ya ciri khas sapi PO kan ada punuk, ada gelambir, terus moncongnya hitam, ya. Terus ekornya terkenalnya buntut tekek kayak gitu ya. Kalau jenis sapi yang bagus itu sapi PO seperti apa, Pak? Tergantung sih ya. Tergantung. Iya, tergantung ya. Kalau yang tadi lah karakteristiknya yang ada yang tadi saya sampaikan. Ininya apa? Lebih halus, Pak, Moncongnya hitam, terus punuknya kalau punuk itu ngembang puri agak ke atas kayak gitu. Punuk kan ada yang gelambir kayak gini. Terus gebernya sini kan, kalau sini orang sini kan namanya geber ini. Gelambirnya itu landrung. Terus ekornya buntut tekek. Jadi bentuknya kayak gini, set ke bawah kecil kayak gitu. Karakteristiknya gitu. Kalau yang namanya orang suka sapi PO jenis apa ya tergantung orangnya. Yang penting ada ya karakteristiknya, ada yang masuk ke situ. Bisa nggak, Pak, kalau berternak sapi, Pak? Ya susah-susah gampang. Bisa gampang. Kalau yang untuk petani biasa mungkin gampang karena sambil ke sawah, pulangnya bawa rumput ya gitu. Kalau kayak saya kan harus beli. Jeraminya beli, lain-lainnya beli. Kalau perhitungan kos, ya kalau orang seneng ya tidak memperhitungkan ke situ. Tapi insya Allah ya asal punya sapi banyak, nanti dapatnya banyak. Iya, ya Jadi gitu. merugi Ya, belakangan ya, Pak? nggih, gitu. Berapa tahun dulu, Pak, mulainya, Pak? Dari kecil ya, Pak, ya? Kalau saya sih mulainya dari 2011. 2011. Iya, kalau saya. Tapi orang tua saya kan dari dulu. Iya. Punya sapi satu, jadi dua terus beranak jadi 3. Kalau yang kebanyakan kan
ada yang beli terus dijual lagi, ada yang beli. Kalau saya kan dipelihara. Sampai besar ya, Pak? Iya. Ya tetap nantinya tetap dijual sih. Istilahnya di breeding, Pak? Bukan? Ya di breeding juga sih. Breeding, ya. Susah nggak, Pak? Untuk apa namanya, tantangannya terbesar sapi ini apa? Kalau yang namanya itu kan susah gampang ya, kadang-kadang yang namanya musibah kan tidak tahu. Saya juga pernah Nah, Pak, ngalamin apa, Pak? mati Berapa ekor dulu, Pak? pejantan satu, tapi sudah umur 3 atau 4 tahun itu. Itu dikarenakan apa? Dulu sih katanya jantung sih katanya. Kalau sakit kan kadang-kadang kan ya nggak tahu, harus diperiksa dokter juga sih. Pernah pengen nyerang nggak, Pak? Hampir Hampir. putus asa. Gara-gara satu itu, Pak? Iya. Tapi kalau dipikir Nilainya berapa, Pak, kalau ini? sudah pernah ditawar 25. Itu berarti gede ya, Pak? Besar, udah besar banget. Berapa itu, Pak? 3 atau 4 tahun lah sekitarnya ya. Jantan apa lagi? Jantan. Jantan ya, Pak? Apa yang membuat bangkit, Pak? Ya saya pikir-pikir kalau putus asa otomatis dulu kan saya punya 9, yang mati 1. Otomatis kalau putus asa yang 8 kan akhirnya kalau nggak dijual murah ya terus nanti makaninya atau kasih pakannya sembarangan, asal yang penting makan. Akhirnya ya saya bangkit lagi lah. Pelajaran apa, Pak, berharganya dari ternak sapi, Pak? Kalau saya dulu kan saya berkeluarga, sudah punya anak 2, dan anak saya kan sekolah semua. Kalau tidak punya ini, hanya mengandalkan dari gaji saya, kayaknya tidak mampu. Ya kalau yang namanya anak sih tetap ada rezekinya, cuman kan yang namanya orang tua kan tetap harus berusaha. Ya alhamdulillah dari sapi bisa sampai kuliah, sekarang sudah tamat. Ya. Cuma sapi loh, Pak. Iya. Ya kalau saya sih mengatakan dari sapi. Kalau yang lainnya mungkin ya tetap mungkin tidak hanya dari sapi, tapi kalau saya mengatakan dari sapi. Jadi secara keuntung ruginya memelihara sapi itu sebenarnya tidak ada ruginya. Yang penting tinggal kita menyiasatinya bagaimana. Kalau boleh tahu harganya berapa, Pak? Yang mana? Yang ini betina, Pak? Betina. Berapa, Pak? Kalau dulu pas pedetan kayak gini sudah pernah ditawar 9-10 lah. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu. Oh harga? Berapa? Hah? Umurnya ini udah berapa? 1,5. Iya. Udah beranak, Pak? Belum. Darah, kalau itu namanya darah. Ini darah semua duanya. Bagaimana, Pak, menjaga ternak sapinya biar tetap sehat ya, Pak? Ya pakan paling tidak setiap hari harus ada hijauannya. Walaupun hanya sedikit tetap harus ada hijauannya. Terus minum jangan sampai terlambat. Kotoran juga dibersihkan. Intinya kandang jangan sampai kotor, lebih dari kotor lah intinya. Ya, kalau ada kotoran kayak gitu sih wajar lah, tapi jangan sampai, kan ada juga kadang yang sampai 1 hari 2 hari belum dibersihkan. Apa, Pak, momen paling berkenak dari sapi, Pak, yang pernah alami, Pak? Kalau kita pas waktu sapi bunting terus mau melahirkan, rasanya kan was-was kayak gitu. Yang momen paling indah dan momen paling menegangkan ya di situ. Kalau pas mau melahirkan, apalagi kalau sampai kelamaan sudah keluar kakinya depan, tapi nggak keluar. Itu momen paling menegangkan, tapi juga menyenangkan. Dapat anakannya juga, iya. Tapi rasanya kan sudah berapa jam kok belum keluar. Terus kalau sudah bisa keluar, dibantu, Pak? Kayak gitu ya, Pak? kemarin yang itu dibantu. Iya, kemarin dibantu. Begitu sudah keluar, kepalanya keluar langsung ditarik. Gitu. Masanya berapa bulan sih, Pak, untuk hamilan? 10 bulan. 10 bulan. Berapa hari lah? 10. Kalau biasanya kan tetap perhitungannya kan 9 bulan 18 hari. Kalau harinya
285 hari apa ya, kalau lihat buku sih ada 10 bulanan ya. iya ya, hampir 10 bulan lah ya. Pesan Pak untuk orang-orang di luar sana yang pengen usaha peternak sapi kayak Bapak nih, dari nol sampai sekarang sukses Bapak. Kalau pesan saya sih cuman kalau mau beternak sapi, yang penting kita lihat kiat-kiatnya memelihara sapi bagaimana. Kalau saya intinya, kalau yang penting makan dan minumnya jangan sampai telat. Kalau kasih makan ya tidak harus setiap, kan ada sapi gempur dikasih makan, kasih gempur ya, tidak harus seperti itu. Yang penting kalau mau dikasih, kayak saya kan minumnya, saya kan belum tentu sempat. Harusnya kan pagi sama sore. Nah ini baru sudah jam berapa baru kasih minum. Intinya teratur lah. Yang berarti yang ngurusin sapi. Iya. Kalau anak saya kan bekerja, anak saya di Palembang. Dan saya juga kalau dikatakan orang nganggur, jadi ya tidak nganggur. Orang repot jadi ya tidak repot. Cuman kan tinggal kita menyiasati waktu lah. Gitu. Pekerjaannya Pak, mohon maaf Pak. Saya Di sanggar sapi. karyawan di SD, bukan guru operator saya. Oh, tapi bisa sambil ternak sapi ya Pak. Iya. Memanfaatkan waktu yang ada ya. Iya, intinya kayak gitu. Awalnya sih karena saya punya keluarga, saya punya anak sekolah. Ini ternak sapinya namanya Pak, kandang ya Pak? Namanya Pak? Tidak dinamai sih. Tapi dulu sih pernah ada yang menamai Gores kayak gitu. Oh, Gores. Gores Farm gitu. Anak saya kan namanya Resta. Oh. Yang pertama, ada yang dinamai Gores Farm kayak gitu. Ya monggo kalau mau dinamai. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama.